pagi Indonesia, saya Kapten Sar. Pagi ini Anda berada di Semarang dan di depan saya ada Mas Sultan Budi Lenggono. Beliau ini adalah salah satu master pengajar di Hypnocare Indonesia, ya, yang baru saja memberikan pelatihan master ya di Hotel UTC Semarang. Saya mau tanya-tanya Mas Budi, ini sebenarnya kalau bicara tentang hipnosis ini, apa yang membedakan hipnosis modern, Hypnocare dengan hipnosis yang selama ini dipahami oleh orang, Mas Budi? Ya, kalau hipnosis di Hypnocare Indonesia ini lebih memahami tentang pengembangan hipnosis ya. Kalau yang biasanya dikenal kan hipnosis konvensional. Nah, itu tidur di TV itu, Romi Rafael tuh. Nah, di Hypnocare Indonesia itu tidak hanya bisa seperti itu, tapi bagaimana hipnosis itu dikemas secara lebih soft gitu ya, sehingga tidak mengesankan kalau itu sebuah hipnosis ya, cukup dengan wawancara ya. Seperti itu sudah cukup bisa disebut. Jadi yang membedakan adalah soal teknik ya. Ya. Bahwa di Hypnocare, di hipnosis modern ini menekankan kepada komunikasi. Kalau yang biasa di hipnosis konvensional kita menyebutnya itu lebih banyak ke ditidurkan. Ini nggak perlu tidur ya? Nggak perlu tidur sudah bisa memasuki proses hipnosis. Kalau tadi Mas Budi, tadi lihat kan ada praktek ya, bagaimana para peserta itu bisa menterapi, membantu sesama. Itu yang menarik sampai mereka itu bisa bahagia sekali. Itu apa itu hubungannya dengan sistem nilai yang dikembangkan oleh Hypnocare modern? Ya, setiap orang memiliki sistem nilai ya. Ada sistem nilai yang negatif, ada juga sistem nilai yang positif. Ya. Ketika seseorang mampu menggali ya sistem akar masalah yang menyebabkan dia mengalami suatu kekurangan, maka dia akan menemukan sistem nilai negatif. Okay. Nah, begitu dia menemukan sistem nilai positifnya, ya. Nah disitulah nanti sistem nilai positif yang ditemukan itu akan dioptimalisasi ya, dijangka dan seterusnya. Kemudian dia merasakan apa yang ingin dia rasakan, misalnya kebahagiaan. Nah, itu berarti kalau sistem nilai ini nggak ada di konvensional ya, Mas Budi ya? Iya, kurang begitu ditekankan. Seandainya pun ada, tidak begitu ditekankan. Artinya efeknya bisa jadi sementara ya itu, Mas Budi ya? Ya, sementara saja. Dengan kata lain di hipnosis modern ini justru setelah menemukan sistem nilai dari diri mereka akan menemukan akarnya itu berarti, Mas Budi ya? Ya, akan menemukan akarnya, kemudian bagaimana dia akan menemukan solusinya. Ya. Tanpa kita misalnya harus menggurui dia. Misalnya dia mau berhenti merokok gitu. Asalkan dia sudah menemukan sistem nilai negatifnya, kemudian dia dibawa ke sistem nilai yang positif, nah kemudian dia secara otomatis karena dia berdasarkan keinginan sendiri, kemudian berpusat pada dirinya sendiri, sehingga dia akan benar-benar berhenti merokok, tidak lagi sementara saja. Saya kan ikut mengamati kelas itu. Yang menarik kan ini, Mas Budi, bahwa Hypnocare ini menekankan pengendalinya. Kalau di konvensional kan pengendali itu seorang hipnotisnya. Ya. Dia kadang-kadang memberi label sistem nilai. Ya. Nah, ini gimana bisa dijelaskan ini, Mas Budi? Ya, jadi kan kalau di hipnoterapi modern yang diajarkan di Hypnocare Indonesia ini, kita hipnoterapi itu berbasis pada atau berpusat pada klien, sehingga tidak ada intervensi, ada intervensi sistem nilai yang kemudian harus ditanamkan pada si klien itu. Dengan kata lain, pengendali ya dia sendiri ya? Pengendali dia sendiri, hipnoterapis sebagai fasilitator saja, menuju ke suatu tujuan menurut dia sendiri. Nah, kalau menurut Master Budi gimana nih di TV itu? Orang dihipnosis kemudian dibuka aibnya. Itu bukan saja memberi jat, tapi itu malah membuat orang malu gitu. Gimana nih Mas Budi kalau dihubungkan dengan pelatihan yang Mas Budi pimpin ini? Ya, sebenarnya kan salah satu fungsi hipnosis yang bisa juga membuat orang rileks ya, mengatakan apa saja. Nah, entah kalau yang di televisi itu tentang itu sebuah faktual atau hanya sekedar Ya, artinya faktual atau enggak kan itu malu saya kalau di muka umum di kuliti begitu, Mas Budi. Iya, sebaiknya memang hipnosis itu digunakan untuk mencapai suatu manfaat. Manfaat ya. Nah, ini di Hypnocare itu yang diajarkan Budi. Ya, ditekankan untuk membantu sesama, terutama ya untuk warga masyarakat yang memang memerlukan bantuan dalam hal mengatasi problema psikologis ya. Untuk para hipnoterapis dari Hypnocare Indonesia akan siap membantu
Baik, baik. Nah, Mas Budi, saya dengar juga HipnoCare ini malah sudah masuk kurikulum di salah satu kampus. Ini gimana bisa diceritakan? Ya, HipnoCare ini atau hipnosis itu sebenarnya di dunia psikologi ya, terutama di perguruan tinggi ya, fakultas psikologi itu belum begitu dikenal. Oke. Sementara ada sebenarnya salah satu perguruan tinggi yang saya ketahui itu Sudah menerapkan satu mata kuliah untuk hipnosis. Itu menarik sekali. Oke. Ya, ada relevansi ya antara suatu mata kuliah di fakultas tertentu yang berhubungan dengan psikologi atau konseling, kemudian mengajarkan masalah hipnoterapi. Nah, itu akan menarik sekali. Menarik ya. Nah, kalau alumni HipnoCare ini saya dengar ada profesor juga, dan rata-rata kebanyakan dari mereka yang berbackground psikolog dan bidan ya. Ini gimana bisa diterangkan? Ya, ada beberapa profesi yang mengikuti pelatihan kami ya. Ada akademisi ya, profesor, doktor itu. Ada juga ya beberapa orang. Dan setelah beliau mengikuti itu yang menjadi seperti kaget juga loh, kok ternyata begini ya, dan mudah dilakukan. Mudah ya, dan bisa dilakukan dan padahal di konvensional tuh rumit kalau kita bayangin kan, harus induksi, harus lama, itu pun belum tentu berhasil ya. Karena kalau di HipnoCare ini yang saya pahami tadi mudah ya, kemudian tidak perlu harus tidur ya. Kemudian yang ketiga tadi menekankan sistem nilai Mas Budi ya, bukan menjudge orang. Itu bahkan ada larangan ya menjudge orang, beri label gitu ya. Nah, baik Mas Budi, ada mungkin yang disampaikan ke teman-teman tentang HipnoCare Indonesia ini? Ya. Baik, pada teman-teman atau pemirsa yang menyaksikan video ini, HipnoCare Indonesia itu salah satu lembaga di Indonesia yang sangat peduli terhadap permasalahan psikologis yang ada di masyarakat ya. Dengan hadirnya kami sebagai para alumni HipnoCare Indonesia ya, mencetak beberapa hipnoterapis di Indonesia, harapannya kami bisa membantu masyarakat untuk mencarikan solusi atau memfasilitasi para masyarakat ini untuk menemukan solusinya sendiri ya, dalam kemudian meningkatkan ya kualitas diri, kualitas bangsa bahkan, dan kemudian Indonesia ini menjadi Indonesia yang berkualitas ya, manusia-manusianya. Baik, Master Budi, terima kasih banyak, dan sahabat semua dari Semarang, saya Kapten Sar mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali di liputan berikutnya. Salam.